guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, sekarang kita langsung aja ke videonya DEBM. Ya, oke, langsung aja ke videonya. Check it out. Setelah penantian dan masa pendekatan selama 1 abad lamanya, akhirnya Rehan meminangku juga. Hari-hari kita lalui dengan sejahtera layaknya pasangan terbaru. Tapi baru 24 jam. Nih mau ngapain lagi nih DEBM ini? Hah? Semuanya dicetak-cetak. Apa ini yang dicetak ini? Tepung terigu ya guys ya. Hah? Ngapain ini DEBM? Seorang ibu rumah tangga, ternyata aku dilanda oleh kebosanan yang teramat sangat. Setelah bermusyawarah dengan Rehan, akhirnya dia mengizinkanku buat perjualan menu kelas dunia. Tanpa berpikir jernih, langsung aja aku akan olah ikan terasin selautan. Tapi pertama, coba lu lihat di sini. Masukin beras segala, pakai itu tempat apa tuh? Yang buat bungkus itu yang di dalam rice. Ya, itu. Langsung masukin ke skuternya itu, ngapain tuh pakai segala. Pakai lagi. aku mau masak nasi dulu dari beras yang aku ayak sampai bersih. Lalu kucurkan sebongkah cairan Enggak dicuci itu, enggak. terhambar dan masak sampai nanti. Sementara itu tumis bawang merah, bawang putih, cabai hijau, tomat hijau, cabai bergelombang dan cabai rawit sampai nyegak. Kucur Sampai nyegrak. Wah. bumbuan duniawi dan ikan terasin selautan, lalu tumis sampai meresap. Di panci terpisah, masukkan bubuk agar-agar, gula termanis, cairan terhambar, dan santan, lalu masak sampai berbuih. Teteskan setitik ke atas bongkahan es batu sampai menyerupai daging kelapa. Kucurkan sirup koko pandan dan air kelapa, lalu serut daging kelapa sampai tak tersisa. Masukkan susu termanis, lalu campur aduk sampai jumpa, dan tuang ke dalam cup gelas sama Enak dengan sekali itu ya, es apa tuh? Es kelapa atau es teler? Es teler. Es teler. Enak sekali es telernya. Boleh dibeli 5.000 aja, 5.000. bagi rata. Selanjutnya, cetak sebongkah nasi yang sudah matang, lalu masukkan ikan asin juga bumbu sambal hijaunya. Opsional. Pertanyaan gue cuma satu. Buat apa lu cetak-cetak, Besti? Gue makan juga nih mikrofon. Dalam satu bungkus nasi bisa 1 atau setengah ikan asin. Kalau sudah rata, lanjut bungkus nasinya pakai kertas kado. Bisa tuh, bungkus nasi bisa. Nggak dicetak dulu tuh bungkus nasinya, apa diapain dulu, dibakar. Hingga tertata rapi dan rapatkan dengan karet yang melingkar di pergelangan tangan. Dan ikan strapless enggak. Strapless aja, enak kok. Pas strapless aja. Irit. Daripada lo beli karet kan mendingan beli strapless, lebih murah. asin bumbu sambal hijau juga es kopiornya siap disajikan pada pelanggan. DEBM ditonton resah gak Jumat berkah ya say, Jumat berkah. ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media. Waktu lagi jalan-jalan ke pasar, tiba-tiba ada pengumuman sayembara dari keluarga kerajaan yang bilang kalau Pangeran Rehan lagi cari jodoh. Tanpa berpikir Pengumuman kepada semua masyarakat bahwa Pangeran Rehan sedang mau membuat sayembara jodoh. Oke guys ya, mencari jodoh, mencari wanita yang pantas untuk dia. Haha.
Pikir jernih, langsung aja aku mempersiapkan diri buat ikutan lomba mendapatkan hati Pangeran Reyhan dengan cara masak makanan kesukaannya. Pertama, kedua, dan ketiga, aku pecahkan dulu telur Reyhan buaya darat lalu masak sampai matang. Selanjutnya, tumis daun bawang teriris, juga bawang putih, lalu tambahkan bumbu-bumbu asmara dan cairan terbening sejagat raya sambil dicampur aduk merata. Langkah yang semestinya kalau kacang merahnya udah empuk, lanjut masukkan cabai merah, bawang violet, dan tomat teriris. Tambahkan larutan asam jawa. Apa tuh tadi? Bawang violet. Garam terasin selautan, puyer gula merah, dan daun bawang sambil diaduk sampai nanti. Sementara itu di panci yang tertukar, kucurkan cairan terbening, juga puyer puding coklat, lalu masak sampai buih. Randakan lingkaran biskuit sampai jadi terpecah belah. Biar lancar mengambil hati Reyhan, harus ambil hati perutnya juga. Masukkan sebongkah nasi, taruh Harus mengambil hati perut. Gimana tuh konsepnya? Di dalam perut ada hati. telur tadi dan kucurkan sambal daun bawang di atasnya. Tak lupa migrasikan larutan puding coklat ke dalam. Gue baru tahu bentukannya sambal gini. Ini sambal apa? Sambal daun hijau. Iya. Bongkah nasi, taruh telur tadi dan kucurkan sambal daun bawang di atasnya. Tak lupa migrasikan larutan puding coklat ke dalam gelas mini. Dan kalau udah ngeset, langsung tabur tuai puyer biskuitnya. Hias juga dengan daun pandan yang menyerupai hatiku. Dan sajikan ketiga menunya dengan bentuk hati lo begini. Bentuk hati lo begini nih. Nih, mana coba tadi? juga dengan daun pandan yang menyerupai hati. Nih, bentuk hati begini. Hah? Gue baru tahu bentuk hati begitu tuh. Bentukannya kayak layang-layang, tahu kagak lo? Dan sajikan ketiga menunya dengan harap-harap cemas. Platingannya udah kayak chef handal gitu ya. Chef internasional. Ini bentukannya kayak jamur. Platingan apa namanya? Harga sesuai dengan platingan tebang. Saus dicoret dong, beda harganya. Padahal kita bisa sendiri tuh coret. Sama ya, minyaknya masuk selesai. EBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media. Berhubung udah masuk awal bulan, suami selalu Berhubung apa nih? Lagi awal bulan BM. Kebanyakan BM ya. dibikinin cemilan yang enak-enak. Nah, kebetulan lihat di dapur masih ada singkong yang udah kematangan kayak gini. Daripada dianggurin, aku langsung eksekusi aja. Gua masih Ya, liatin. kalau di Sampai mana tempatku lu? singkong ini Iya. namanya peyem, guys. Kalau di tempat kalian apa namanya? Oke, Peyem. peyemnya kita kukus dulu sambil nunggu aku mau coplokin dulu Baiklah. satu butir calon anaknya ayam. Nah, biar makin spesial, di sini aku mau pakein rasa tepung pisang Harus. goreng Iya, rasa itu. vanila. Ini tuh tepung bumbu yang viral karena mengandung vitamin dan mineral, guys. Pastinya lebih praktis dan gak perlu Nah, tambahan itu bumbu masukin lainnya. di situ. Oke, setelah kuning telurnya, Nah. kita balur dengan sasa tepung pisang goreng rasa vanilanya. Lanjut, tinggal kita tambahin puding tambahin, telur yang guys. sebelumnya udah kita pisah. jangan Nah, di sini lama-lama kita pisahnya. bikin perpisahan antar telurnya ini jadi reunian lagi ya, guys. Nah, kalau udah siapin wadah Nah. baru, kita isi dengan gula pasir, ragi instan Nah. dan juga air transparan Lu lihat sendiri, seikhlasnya. kan? Lalu aduk sampai merata, kemudian tinggal kita tunggu aja sampai Wih, mengembang wih, dan wih. kayak gini, guys. Oke, kalau udah Keren.
Mantap. Dapat resep dari mana deh BEM ini ya? Keren juga ya. Kita angkat, kemudian gak lupa di sini juga kukusan peyemnya udah mateng. Langsung aja ditumplekin ke dalam wadah yang lebih besar. Biar nggak sendirian, di sini aku tambahin juga sasa tepung pisang goreng rasa vanila. Gue mau tanya sama lu semua ya, pinter masak dan jago masak ya guys ya. Apa fungsinya itu peyem dikukus terlebih dahulu tadi? Kan udah matang, tinggal aja diorak-arikin sama tepung, terigu, telur yang sudah lo pisahkan kuning dan putih telurnya itu. Terus habis itu lo satukan kembali ke dalam adonan itu. Itu kan, ya kan, hidup udah susah. Ya, itulah deh. Hidup udah susah, dibikin susah. Ngomong-ngomong susah, gak usah dah. Ya. Opsional, kalau dirasa kurang, kalian bisa tambahin lagi 1 bungkus kayak gini guys. Nah, untuk bahan-bahan yang sebelumnya udah kita siapin, kita masukin juga ya guys. Kita bikin semuanya reunian. Lanjut, kita uleni aja adonannya sampai setengah kalis kayak gini. Kemudian aku mau tambahin dulu margarin dan garam. Sayang banget bener dah. Sayang bener. Tuh mentega lu buang-buang. Seikhlasnya. Kalau udah, lanjut lagi kita uleni sampai adonannya bener-bener kalis ya guys. Mentega banyak bener ya. Emang perlu banget gitu pakai mentega begitu ngadoninnya. Bukannya mentega itu dipakainya di loyangnya gitu nanti supaya apa? Supaya tidak lengket begitu ya. Kalau masukin ke adonan nih fungsinya buat apa? Untuk buat kalian-kalian semua yang bisa pintar masak gitu. Udah itu tutup dengan kain lap dan diamkan adonannya sampai mengembang. Tenang guys, Membangsa. perjalanan masih panjang. Di panci baru aku mau tumplekin. Nah, tenang guys, perjalanan sepanjang ya. Ini masih ada ide dari tepung cetak di dalam cetakan puding, terus masukin ke apa nih? Ke mana? Panci. Habis itu ditambahin telur. Nah, ini udah ketebak nih. Kuning telurnya harus tuh dikeluarin dulu. Ya guys ya. Tepung maizena. Udah gitu di wadah lain kita ceplokin dulu 1 ekor calon anak ayam yang diambil kuningnya aja. Kuningnya Gak boleh aja. ketinggalan. Gak boleh Susu putih ketinggalan. juga Susu kasih putih. masuk. Biar lebih berwarna, di sini juga aku mau masukin potongan batang coklat, kasih serutan mentega dan Kita lihat nih, putih telur sama kuning telur dipisahkan berapa detik nih? Kita hitung. juga 1, garam. Dan terakhir tinggal kita masak 3, aja sambil diaduk 4, kayak gini ya guys. Kalau udah 5, mengental dan ngeblek-blek kayak gini, kita sisihkan dulu. Dan baru inget kuning telurnya sama putih telurnya beneran nggak disatuin lagi dari BM. adonannya ternyata udah ngembang kayak gini guys. Langsung kita eksekusi aja. Pertama-tama kita potong-potong jadi beberapa bagian dulu ya guys. Udah gitu langsung kita cetak aja jadi bentuk bulat kayak gini. Kalau udah kita tutup lagi dan tunggu sekitar 30 menit. Sambil nunggu karena masih ada sisa peyemnya, di sini aku mau pakai lagi guys. Kita satuin dengan kulit lumpia kayak gini lalu digulung-gulung. Dan hasilnya jadi lumayan banyak loh guys. Oke, setelah 30 menit donatnya ini langsung kita goreng aja di minyak setengah panas. Setelah matang golden brown tinggal kita angkat lalu tiriskan. Nah, masih di minyak dan wajan yang sama kita goreng lagi lumpia peyemnya Ya guys, biar irit. Jangan dibuang-buang minyak ya. guys. Kalau udah kering dan matang kita angkat. Oh iya, untuk donatnya ini biar nggak terlalu polos kita lubangin dulu ya guys bagian dalamnya. Kemudian tinggal kita isi deh semprotin flat coklat yang udah kita bikin Wih, sebelumnya. enak ya. Lakukan langkah yang sama ke semua donatnya. Udah gitu tinggal kita taburin deh di atasnya dengan gula tepung kayak gini. Dan untuk lumpia peyemnya biar makin mantul, di sini kita semprotin aja coklat glaze rasa green tea Mantap. kayak gini guys. Dan ini dia cemilan Wes. kesukaan suami aku udah jadi guys. Terus tadi yang itu kemana ya? Yang tadi pas dia udah ngerti gue nih.
Selamat mencoba. Gak nyangka banget ternyata Raihan. Gak nyangka banget. Kenapa Rehan apa? Kenapa Rehan tuh? Punya ular sampai-sampai ularnya bertelur gede-gede kayak gini. Aku mau coba. Tahu bentukan telur ular kayak gini ya guys ya. Coba kalian lihat nih bentukan telur ular. Aja goreng telurnya Raihan yang berwarna coklat tua dan Itu apa tuh? Telurnya Rehan apa telurnya ular? Apa Rehan punya ular? Apa telurnya Rehan punya ular? Bagaimana sih? Pusing dah. bermotif polkadot. Bentuknya beneran gemoy banget. Jadi aku coba goreng di atas minyak panas supaya dianya berubah. Tapi ternyata dia nggak berubah-berubah guys. Akhirnya aku Ya iyalah DBM, lu pakai logika aja. Masa iya itu kelapa lu goreng bisa jadi golden brown? Bisa emang? Logika aja DBM. Aduh, logika yang dipakai apa? Satu hari aja DBM. aja bersihin kulitnya supaya nggak kelihatan kayak panuan lagi. Dan ternyata pas dikupas dia warnanya itu merah super kecerahan. Warnanya merah. Udah tahu itu warna putih dan merah. Nangis gue ini. Nontonin DBM. Ya Allah, gak kelar ini penderitaan. Berhubung dapetin hati Raihan itu sulit, jadi akhir-akhir ini aku sering latihan sulap cuma buat dapetin cintanya Raihan. Latihan sulap untuk mengambil hatinya Rehan. Ya guys ya, mantap. Ya kita lihat sulap menyulap apalagi nih, titisan sulap merah ini. Dan akhirnya aku memutuskan buat pelet Raihan lewat mantra-mantra cinta yang aku tuangkan ke dalam masakan ini. Syaratnya wajib punya HP jadul supaya kalian Syaratnya itu guys, harus punya HP jadul untuk remote-nya. bisa rubah semua yang kalian mau. Di dalam gelas ini adalah salah satu jamuan yang penting buat Raihan dan juga warna yang menarik buat Raihan supaya Raihan melirik aku. Dan ini aku lagi masak 250 gram tepung beras dengan campuran 300 ml santan dan juga 100 ml air pandan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan juga 300 gram tepung tapioka, terus tinggal kita uleni aja sampai kalis. Oh iya, aku juga Apa nih namanya? Bolu print. Apa namanya? Telur cicak ya. bakal siapin satu Telur buah stik gabus, es krim yang udah aku lilitin dengan margarin kayak gini supaya bentuk Margarin nih sayang banget, bener dah. Dia tuh buang-buang margarin. Bener dah. Bukan musim gua. Kagak jadi. Kenapa dia selalu itu buang-buang margarin? Hah? Kenapa? yang nggak hancur, jadi aku simpan aja di dalam air, terus tinggal aku copotin. Supaya menteganya nggak hancur. Tapi lu hancurin. Ya Beb, kita udah berharap nih. Tapi apa ya namanya ya? Tapi lu hianati gitu. Satu persatu. Ini salah satu tips gimana caranya supaya kita mudah buat ngebentuk margarin. Margarin ini aku pakai Supaya mudah. Iya. Logikanya benar-benar udah nggak terpakai lagi sama DEBM. sebanyak 120 gram aja, kemudian aku rebus di dalam air sebanyak 300 ml. Lagi-lagi aku harus pakai kemampuan sulapku buat mempercepat masakan ini supaya Raihan cepet-cepet bisa. Weh, telur. Terus dibuka apa coba? Tepung. Ini telur ceplok. Terus lu black, pas dibuka isinya tepung. Aku nggak ngerti lagi sama DBM cara bikinnya ini gimana nih? Cara bikin tepung seperti ini, gimana tuh caranya?
cobain masakan aku. Aku masukin terigu sebanyak 250 gram, terus tinggal aku aduk-aduk aja dan aku tunggu sampai menggumpal. Kalau udah, ini aku masukin ke dalam loyang, aku tunggu sampai dingin dan aku cetak di atas piring. Semua bahan masakan yang aku pakai itu pesannya lewat Koperasi Bumi. Ini tuh cocok banget buat kamu yang kalau mendang-mending, kalau mending itu mending jangan dicetak. Itu tuh apa tuh, adonan, sayang banget cetakannya kotor. Memang sih lu itu apa ya, hobi untuk mencuci piring, tapi nggak gini juga caranya deh BM. lagi belanja buat kebutuhan usaha kamu, seperti usaha makanan atau minuman. Kalian bisa gabung aja jadi anggota Koperasi Bumi. Nah ini dia apa nih? Di belakang layarnya DFM ternyata dia memiliki banyak sekali blue band. Karena kenapa dia tidak sayang-sayang dengan blue band, karena dia punya stok sebanyak ini sekardus. Ini karena beli bahan baku tinggal pesan aja lewat marketplace, udah gitu gratis ongkir lagi. Harga murah, bahan baku berkualitas, tersedia di Shopee, Tokopedia, Blibli dan melalui WhatsApp. Oke guys, karena adonan gula merahnya sudah mengental, sekarang aku bakal rebus adonan hijau yang sebelumnya udah aku bikin. Terus sambil nunggu matang, aku juga bakal goreng ide resep cemilan yang simple banget, cuma pakai beberapa bahan. Ini dia churros guys, kalian pasti pernah denger. Selama hubungan sama Rehan, aku nggak pernah kerja dan sama sekali aku nggak punya hasil dari uangku sendiri. Tapi sekarang Rehan udah kelihatan gerak-geriknya mau ninggalin aku guys. Alhasil aku mau coba aja usaha buat jualan. Nah, resep ini juga bisa jadi salah satu contoh. Gimana lu nggak ditinggalin? Lu masak aja begini, memotong waktu beberapa banyak waktu, ya kan? Terus kapan lu melayani suami lu kalau kayak gini? Untuk menu jualan guys, ini aku lagi bikin cemilan tradisional gitu. Cara bikinnya tuh gampang banget dan semua orang pasti suka sama cemilan yang satu ini. Terus di atasnya tinggal ditambahin gitu sama gula kentalnya. Alhasil ini dia makanannya udah jadi guys. Rehan pasti suka banget sama masakan yang aku bikin. Termasuk buat churrosnya juga. Ini simple banget bahannya dan kalian juga bisa jadiin ini. Gua kira tadi tuh dia mau bikin apa tuh cemilan yang itu tuh yang gabus gitu ya. Ternyata dia mau bikin kayak gini. Salah satu ide menu jualan ya. Bahan-bahan yang aku pakai super lengkap banget kan. Ini semuanya aku pesen aja di Koperasi Bumi guys, termasuk selai-selayan coklatnya juga. Nah, buat kalian yang udah punya usaha makanan atau minuman, kalian tinggal beli aja bahan bakunya lewat Koperasi Bumi. Selamat mencoba. Udah guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua ya guys ya. Oke, see you next video. Bye bye.